There have been unrelenting allegations of corruption. Headline after headline saying that Qatar bribed corrupt officials from FIFA. Assalamualaikum sahabat Almira. Piala Dunia 2022 di Qatar masih teringat oleh kita karena berbagai momen menarik yang terjadi kemarin. Beberapa aksi luar biasa yang akan selalu kita ingat terjadi pada Piala Dunia di Qatar. Qatar memberikan contoh kepada kita, khususnya umat Islam sebagai negara. Islam bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa negara Islam juga bisa, dan Islam tidak seperti fitnah yang disebar oleh para pembenci Islam. Berbagai fitnah tersebar ataupun hinaan terhadap Qatar. Tapi Qatar balas dengan bukti dan penyelenggaraan Piala Dunia yang sangat luar biasa. Sebagai negara yang memiliki minyak dan gas bumi yang melimpah, tentunya Qatar memiliki pendapatan negara yang sangat luar biasa. Seperti yang sudah kita ketahui, Piala Dunia kemarin menjadi yang termahal karena biaya penyelenggaraannya mencapai 220 miliar dolar. Bahkan 8 stadion dipersiapkan oleh Qatar, mulai dari stadion baru, bahkan ada juga yang direnovasi besar-besaran. Salah satu stadion yang memiliki keunikan tersendiri adalah Stadion Ras Abu Abod yang dikenal dengan Stadion 974. Ada alasan mengapa stadion ini memiliki nama 974. Itu karena stadion ini dibangun dari 974 kontainer pengiriman baja bekas yang dimodifikasi hingga berbentuk melengkung layaknya bujur sangkar. Selain itu, angka 974 yang digunakan sebagai nama Stadion Kota Ras Abu Abod ini diambil dari kode panggilan internasional negara Qatar, yaitu 974. Meskipun Qatar memiliki anggaran yang cukup besar untuk 8 stadion baru, tapi Qatar menyumbangkan kursi stadion ke negara lain. Dilansir dari Qatar Day, sebelum Piala Dunia digelar pun Qatar sudah mengumumkan bahwa 170.000 kursi stadion akan disumbangkan ke negara lain. Menurut Komite Tertinggi Pengiriman dan Warisan Qatar, akan menyumbangkan 170.000 kursi ke negara-negara yang membutuhkan infrastruktur olahraga setelah Piala Dunia FIFA 2022 yang berkoordinasi dengan FIFA. Stadion Ras Abu Abod atau Stadion 974 akan jadi yang pertama untuk dibongkar sepenuhnya, yang dimana stadion ini memiliki 40.000 kursi. Selain dari kursi stadion, Qatar juga akan menyumbangkan 3.000 bus Piala Dunia ke negara lain. Dilansir dari The Siasat Daily, Qatar sumbangkan bus Piala Dunia FIFA ke Lebanon. Sumbangan bus tersebut untuk mengatasi krisis transportasi di negara Lebanon. Menteri Pekerjaan Pemerintah Lebanon yang bernama Ali Hamiyeh mengatakan bahwa Perdana Menteri Najib Mikati selama kunjungannya ke Qatar meminta kepada pejabat Qatar untuk memberikan sebagian bus yang digunakan untuk mengangkut penumpang selama Piala Dunia. Permintaan ini datang dalam konteks krisis yang diderita Lebanon dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan transportasi umum. Tentunya selain dari Qatar yang sangat menyiapkan penyambutan Piala Dunia 2022 dengan sangat luar biasa, Qatar juga tidak lupa akan membantu negara lain dalam menghadapi krisis ekonominya. Qatar ingin semua fasilitas yang digunakan setelah Piala Dunia selesai bisa bermanfaat juga untuk negara lain. Mungkin ketika aksi protes, boikot, maupun fitnah yang tersebar banyak diberitakan oleh media barat. Tapi ketika hal seperti ini dilakukan, mereka akan diam dan bungkam tidak memberitakannya. Ternyata kedermawanan negara Qatar ini tidak hanya saat Piala Dunia saja. Salah satu contohnya adalah Qatar membantu saudara muslimnya di Palestina. Dilansir dari Al Jazeera, Qatar memberikan bantuan dana kepada Palestina setelah dibombardir Zionis. Qatar sering memberikan dana bantuan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina dan rekonstruksi pembangunan di Palestina. Dana tersebut bertujuan untuk membantu warga Gaza Palestina menghadapi tantangan hidup yang ditimbulkan oleh serangan Zionis dan untuk berkontribusi pada rekonstruksi fasilitas layanan di Gaza selain rumah yang hancur. Tak hanya itu, Qatar juga sering membantu negara-negara yang terdampak krisis. Seperti halnya bantuan kepada Yaman,
According to UN figures, there are 22 million people in Yemen who are in need of urgent assistance. 17 million people need food security. 8 million people suffer from famine and poverty. Qatar memberikan bantuan kepada Yaman sebesar $1 juta untuk membantu krisis warga Yaman dari krisis makanan maupun kebutuhan lainnya. Sahabat Amira TV, kita bisa ambil hikmah dari Qatar. Berbagai hinaan maupun fitnah yang menimpa kepada kita, alangkah baiknya kita balas dengan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Lihatlah bagaimana orang Qatar menyikapi fitnahan media barat terhadap mereka. Mereka balas dengan cara menyambut baik seluruh fans asing dari berbagai negara dengan sangat luar biasa. Mereka membalas hinaan dengan kasih sayang dan membuktikan bahwa fitnahan mereka tidak akan memgoyahkan kasih sayang mereka kepada sesama. Syariat memotivasi dan memerintahkan kita umat Islam untuk memiliki akhlak itu. Bahkan syariat Islam memberikan berbagai gambaran tentang rahmat atau kasih sayang yang itu dalam berbagai bentuk. Mereka membalas hinaan dengan kasih sayang dan membuktikan bahwa fitnahan mereka tidak akan menggoyahkan kasih sayang mereka kepada sesama. Syariat memotivasi dan memerintahkan kita umat Islam untuk memiliki akhlak itu. Bahkan syariat Islam memberikan berbagai gambaran tentang rahmat atau kasih sayang itu dalam berbagai bentuk. Mereka mencontohkan bagaimana aturan syariat Islam yang dijalankan di negara mereka. Rasa kemanusiaan yang sangat tinggi kepada sesama. Sikap penolong sesama manusia dan memudahkan kesulitan orang lain pun terkandung dalam ajaran Islam. Menolong dan memudahkan urusan orang lain juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya mengacu kepada kisah Rasulullah yang tertuang dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tabrani. Pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan, dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu, lebih aku sukai daripada beritikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Semoga dari video ini bisa kita ambil pelajaran yang bisa bermanfaat untuk kita. Sahabat Amira TV, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.